Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhda Ainul Azaria, mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan tugas mata kuliah bimbingan konseling di sekolah yang berjudul Administrasi dan Sarana Prasarana Konseling di SMP IT Lukman Hakim Internasional Banguntapan. Pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan layanan yaitu berbagai bentuk penyediaan keperluan atau cara melayani suatu kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian, pengertian administrasi layanan khusus bimbingan konseling. Menurut Prayitno dalam jurnal bimbingan dan konseling oleh H. Kamaludin, bimbingan dan konseling dapat juga diartikan sebagai pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Administrasi layanan khusus bimbingan dan konseling adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana. Wahyuni Sri Ambar memberikan pengertian sarana pendidikan adalah sarana diartikan sebagai semua sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sarana pendidikan adalah seluruh peralatan dan perlengkapan yang menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan sekolah. Jenis sarana prasarana bimbingan konseling. Sarana bimbingan konseling adalah perlengkapan secara langsung untuk mencapai tujuan bimbingan konseling, dan prasarana adalah perlengkapan dasar untuk menjalankan fungsi layanan bimbingan konseling. Kemudian Kemendikbud tahun 2014 nomor 111 secara garis besar sarana dan prasarana bimbingan dan konseling diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu ruang bimbingan dan konseling, instrumen pengumpulan data, kelengkapan penunjang teknis, dan dokumen program. Hasil wawancara. Kami melaksanakan wawancara dengan guru bimbingan konseling di SMP IT LHI Lukman Hakim Internasional yang berada di Banguntapan, Yogyakarta. Salah satu guru BK di sekolah tersebut menjelaskan mengenai administrasi dan sarana prasarana konseling di sekolah tersebut. Yang pertama yaitu penanganan masalah. Penanganan masalah yang ada di sekolah tersebut meliputi jika masalah siswa tersebut ringan, maka akan ditangani oleh wali kelas atau pembina asrama terlebih dahulu, dan jika masalah tersebut sudah di tingkat yang sedang, maka guru BK akan menanganinya dengan kelas meeting. Anak diminta untuk mengobrol dan juga menyelesaikan masalahnya sendiri dengan didampingi orang dewasa. Jika masalah yang dihadapi siswa tersebut tergolong berat, maka guru BK di sekolah akan menindaklanjutinya dengan prosedur dan alat ukur yang tersedia. Bahkan jika dibutuhkan dapat dirujuk ke pihak luar yang lebih memadai. Lalu yang kedua yaitu pada sekolah tersebut terdapat satu ruang BK, tetapi dibagi menjadi 2 bilik yang cukup besar. Pertama, bilik untuk tempat menyimpan data-data atau administrasi yang dibutuhkan atau diperoleh dari proses konseling. Bilik atau ruangan kedua digunakan untuk pelaksanaan bimbingan konseling, tetapi jika ingin melakukan bimbingan konseling kelompok seringkali dilakukan di ruang perpustakaan sekolah. Yang ketiga, tempat terdapat alat tes psikologi berupa tes IQ, daya belajar, dan juga daya ingat.
Yang keempat yaitu dalam administrasi terdapat soft file yang juga terdiri dari rekam medik siswa, verbatim dari proses konseling, catatan pelanggaran yang terjadi selama serta konsekuensi yang dapat dilakukan. Lalu yang kelima yaitu ruangan yang dipakai sebagai ruang konseling terlihat cukup menarik. Guru BK di sekolah tersebut mendesain agar kesan yang ditimbulkan adalah perasaan ceria, tidak seperti ruangan kosong yang penuh dengan rasa takut. Kemudian selanjutnya, pemilihan meja dan kursi yang dipakai dalam ruangan tersebut terkesan kekinian. Terdapat 1 buah meja dan 5 buah kursi di dalamnya. Kemudian pemilihan warna tembok pada ruangan tersebut juga colorful, dengan motif zigzag dan abstrak menjadikan ruangan tersebut terlihat luas dan nyaman. Selanjutnya, terdapat 1 buah kalender dan juga Al-Quran di atas mejanya. Kemudian dalam satu ruangan BK tersebut terdapat 2 bilik yang diantaranya terdapat 1 kipas angin dinding. Sirkulasi udara di ruang BK tersebut tidak pengap karena pemilihan warna dan corak tembok yang memberi kesan luas serta ada tambahan kipas angin. Terdapat 1 pintu yang digunakan dan pintu tersebut selalu dibuka dengan tujuan agar siswa tidak sungkan untuk masuk dan berkunjung ke ruang BK. Suasana sekolah tersebut juga memberikan suasana ceria karena banyak sekali hiasan yang dipasang di teras setiap ruangan. Kemudian pada ruang administrasi terdapat ATK dan juga lemari untuk menyimpan file siswa. Yang terakhir, untuk menunjang kreativitas siswa di sekolah tersebut, sekolah memfasilitasi beberapa perangkat untuk menunjang prasarana konseling, contohnya mainan. Ini yaitu ruangan BK-nya, kemudian ini dokumentasi kami. Kesimpulannya yaitu sarana bimbingan konseling adalah perlengkapan secara langsung untuk mencapai tujuan bimbingan konseling, dan prasarana adalah perlengkapan dasar untuk menjalankan fungsi layanan bimbingan konseling. Sarana dan juga prasarana konseling yang ada pada sekolah SMP ITLHI tersebut sudah cukup memadai. Dapat terlihat dari hasil wawancara dengan guru BK yang ada di sekolah tersebut. Sekolah ramah anak dan juga termasuk sekolah internasional. Jadi proses bimbingan konseling di sekolah tersebut dapat berjalan dengan baik karena menjadikan setiap warga sekolah sebagai perangkat konseling. Maka dari pengasuh asrama, wali kelas, guru mata pelajaran, guru BK hingga kepala sekolah diberi penjelasan mengenai kode etik konseling, sehingga proses konseling di sekolah tersebut diharapkan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Sekian dari saya, bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.